Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, berjumpa kembali dengan Jawa Timur dalam berita edisi Senin 7 Desember 2015 bersama saya Rina Fahlevi. Dan saya Aldo Adela selama 1 jam ke depan akan menyajikan berbagai informasi yang dihimpun tim redaksi dari berbagai daerah di Jawa Timur. Dan saudara, berikut cuplikan berita aktual hari ini. Mendekati hari H pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, salah satu kecamatan di Kepulauan Masalembu masih kekurangan formulir C6. KPU Trenggalek mulai melakukan distribusi seluruh logistik pilkada dari gudang KPU ke tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Banjir bandang merendam puluhan rumah di Desa Kapu dan Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak-Ura, Kabupaten Tuban. Saudara, informasi pertama kami awali dari Sumeneb. Mendekati hari H pencoblosan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumeneb, salah satu kecamatan di Kepulauan Masalembu masih kekurangan sekitar 12.000 surat undangan pemilih atau formulir C6. Undangan tersebut karena tertinggal di KPU Sumeneb dan ketika akan dikirimkan lagi ke PPK Masalembu sudah terbentur dengan jadwal kapal. Panitia Pengawas Pemilihan Panwasli Kabupaten Sumeneb menerima laporan bahwa di Kecamatan Kepulauan Masalembu, Kabupaten Sumeneb, kekurangan surat undangan pemilih atau formulir C6 sebanyak 13.404 lembar untuk 2 desa, yakni Desa Sukajeruk dan Desa Masalima, Kepulauan Masalembu. Sesuai dengan data yang diterima Panwasli Sumeneb, kekurangan untuk Desa Sukajeruk form C6 kurang 6.014 dan untuk Desa Masalima kurang 7.390 lembar. Ketua Panwasli Sumeneb Muhammad Amin mengatakan akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Sumeneb untuk mengatasi persoalan kekurangan tersebut. Sementara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumeneb menjelaskan kekurangan di Masalembu sekitar 12.000 surat pemberitahuan dan KPU sudah melakukan koordinasi dengan PPK setempat agar memfotokopi surat pemberitahuan yang ada. Daftar pemilih tetap DPT Desa Sukajeruk sebanyak 8.014 dan Desa Masalima sebanyak 10.885. Ditambah DPT tambahan DPT B1 sebanyak 5 pemilih. Namun untuk Desa Sukajeruk form C6 yang tersedia hanya 2.000 lembar, sedangkan Desa Masalima form C6 yang tersedia hanya 3.500 lembar. Pilkada Sumeneb yang akan digelar pada 9 Desember 2015 itu diikuti 2 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Pasangan nomor urut 1 yakni Abu Syro Karim dan Ahmad Fauzi diusung koalisi PKB PDI Perjuangan didukung Nasdem. Kemudian pasangan Cagup-Cawagup nomor urut 2 adalah Zainal Abidin dan Dewi Khalifah diusung koalisi 8 parpol, yakni Partai Demokrat, PAN, PKS, P3, Gerindra, Hanura, Golkar, dan PKB. Setelah dilakukan penyortiran kertas suara di seluruh kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menemukan 11.083 lembar surat suara yang rusak. KPU Kabupaten Malang kemudian memusnahkan surat suara yang dinyatakan rusak tersebut. Ada 8 kategori surat suara yang dinyatakan rusak, yakni terdapat robek di bagian sisi kertas suara, berlubang, tinta memudar, serta terdapat bekas tinta di sejumlah kertas suara saat proses pencetakan berlangsung. Setelah dilakukan penyortiran kertas suara di seluruh kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menentukan 11.083 lembar surat suara yang rusak. Seluruh surat suara yang dianggap rusak tersebut dimusnahkan dengan cara dibakar. Proses pembakaran kertas suara rusak dilakukan langsung oleh Ketua KPU Kabupaten Malang dan disaksikan Panwas serta Kapolres Malang. Ketua KPU Kabupaten Malang Santoko menjelaskan 11.083 lembar surat suara yang rusak sudah diganti dengan kertas surat suara yang baru. Pihak rekanan kami di Kudus telah mengirimkan seluruh jumlah surat yang kita butuhkan sejumlah itu. Kemudian 1 hari pasca kita mengirimkan surat kekurangan itu, pihak rekanan telah mengirimkan penuh 12.074. Hingga kini pemenuhan logistik surat suara sebanyak 2.104.000 lembar sudah terdistribusikan di 33 kecamatan se-Kabupaten Malang.
Sementara itu kekurangan surat suara sebanyak 12.000 lembar dari percetakan di Kudus kini sudah terpenuhi. Saudara, Komisi Pemilihan Umum Trenggalek mulai melakukan distribusi seluruh logistik untuk pemilihan kepala daerah dari gudang KPU ke tingkat panitia pemilihan kecamatan atau PPK. Pendistribusian logistik pilkada tersebut mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian dan Panwasli. 2 hari menjelang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek, seluruh logistik mulai didistribusikan ke masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Logistik yang terdiri dari kotak suara, bilik, surat suara, alat coblos, tinta, dan sejumlah kebutuhan lain dikirim dari gudang KPU Trenggalek ke masing-masing PPK yang tersebar di 14 kecamatan. Proses distribusi ini dibagi menjadi 2 gelombang dengan mendahulukan daerah-daerah pegunungan seperti Kecamatan Pule, Munjungan, Panggul, Dongko, Bendungan, dan Watulimo. Pengiriman logistik mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian maupun Panwasli. Rencananya mulai besok proses distribusi akan dilanjutkan ke tingkat PPS yang tersebar di 157 desa dan kelurahan. KPU memastikan seluruh logistik pilkada telah lengkap dan tidak ada yang mengalami kekurangan. Pihaknya menargetkan distribusi logistik hingga ke tingkat TPS akan rampung pada H-1 pencoblosan. Pilkada serentak pada 9 Desember di Kabupaten Trenggalek akan diikuti 2 pasangan kandidat, yakni pasangan petahana atau incumbent Holik Priyo Handoko dan pasangan muda Emil Elestianto Dardak dan Muhammad Nur Arifin. Dari Trenggalek, Agus Triwasono melaporkan. Memasuki masa tenang pilkada, tim gabungan dari Panitia Pengawas Pemilihan Satpol PP dan Kepolisian melakukan penertiban alat peraga kampanye yang masih terpasang di sejumlah tempat umum di Trenggalek. Penertiban ini sengaja dilakukan karena masing-masing tim sukses pasangan calon tidak melakukan pembersihan hingga batas waktu yang ditetapkan. 2 baliho milik 2 pasang calon bupati dan wakil bupati Trenggalek, Holik Handoko dan pasangan Emil Arifin, yang terpasang di depan Stadion Menak Sopa diturunkan paksa oleh tim gabungan Panwasli Satpol PP maupun pihak kepolisian. Penertiban dilakukan karena masa kampanye pasangan calon telah habis dan saat ini sudah masuk pada hari tenang sehingga seluruh APK harus diturunkan. Sebelum diturunkan paksa, Panwasli telah mengingatkan tim sukses masing-masing calon bupati dan wakil bupati untuk melepas sendiri alat peraga kampanye yang terpasang. Namun hingga Minggu siang sejumlah APK masih tetap terpasang. Tidak hanya baliho dan spanduk yang ditertibkan Panwasli, sejumlah poster yang terpasang di tembok maupun di tiang listrik juga dilepas. Rencananya Panwasli akan menggerakkan pengawas di tingkat kecamatan hingga desa untuk menyisir kawasan perkampungan dan melakukan penertiban bila masih ditemukan alat peraga kampanye APK pasangan calon kepala daerah. Menang Pilkada serentak tanggal 9 Desember, lusa sejumlah kalangan berharap agar pemilih mau memberikan suaranya untuk menentukan kepala daerah yang diharapkan. Kenyataan tersebut tidak lepas atas situasi kampanye yang dinilai kurang semarak dan juga sikap apatis masyarakat atas proses pemilu yang berjalan selama ini. Pemilihan umum untuk memilih kepala daerah pada tanggal 9 Desember lusa adalah sebuah sejarah dalam perjalanan demokrasi di Indonesia. Dengan beragam aturan yang telah dituangkan di Undang-Undang Pemilu Kada, terdapat sejumlah perubahan yang menjadikan suasana dan keadaan tidak seperti pemilu kada sebelumnya. Namun demikian, harapan tetap digantungkan agar pemilih tetap antusias mendatangi bilik suara untuk memberikan suara kepada calon kepala daerah yang diyakini bisa menjadi kepala daerah yang makin berkualitas. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri, terutama pada kalangan muda yang makin kritis atas fenomena politik yang ada. Ya tahu, cuman kalau untuk tertarik nggak sebegitu tertarik. Ya nggak tahu, kalau masalah milih atau enggaknya lihat besok aja. Ya lihat situasi. Kalau situasinya memungkinkan, kalau ada kajian ya pulang. Kalau nggak ada, ya nggak pulang gitu. Ya saya wakilkan sama keluarga saya sudah. Iya. Terkait dengan harapan agar angka golput tidak meningkat dibanding pemilu kada sebelumnya, diharapkan ada kegiatan yang membuat masyarakat, khususnya pemilih tertarik
untuk datang pada hari pencoblosan di masing-masing TPS. Nah, ini nampaknya tidak ada suasana kericuan dan kerusuhan, nampaknya tenang-tenang saja. Tapi di balik itu semuanya kita harus waspada, karena biasanya yang tenang-tenang itu malah membahayakan. Jadi pada para petugas, yang pertama agar money politik itu dihindari yang berwujud serangan fajar. Yang kedua, nampaknya masyarakat ini sekarang ini agak apatis. Jadi oleh karena itu KPU harus dengan segala perangkatnya bagaimana caranya supaya menggairahkan masyarakat untuk bisa datang ke bilik-bilik suara untuk menyoblos. Di balik berbagai harapan agar pemilu kada secara serentak tanggal 9 Desember mendatang, pengawasan dan pemantauan ikut menjadi bagian penting agar pemilihan kepala daerah dapat berlangsung sebagaimana amanah undang-undang. Saudara, ribuan warga bersama ulama di Trenggalek menggelar istighosa atau doa bersama menjelang pemilihan kepala daerah 9 Desember mendatang. Para ulama tersebut menyerukan agar warga tetap menjaga perdamaian meskipun berbeda pilihan. Diharapkan akan membawa dampak positif kepada masyarakat agar pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati tanggal 9 Desember mendatang berjalan lancar dan aman. Dalam doa bersama ini, sejumlah ulama juga menyerukan agar masyarakat tetap menjaga perdamaian dan persatuan meskipun berbeda pilihan dalam pemilu kada nanti. Ketentraman dan juga ketenangan, keberkahan Kabupaten Trenggalek, khususnya ya masyarakat seluruh Kabupaten Trenggalek, karena saat ini kan suhu politik semakin memanas berkaitan dengan adanya pilkada. Jangan sampai hanya karena 1 menit nyoblos terjadi perpecahan yang berat bagi Trenggalek. Terlalu mahal namanya itu harga politiknya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 9 Desember mendatang diikuti 2 pasangan kandidat, yakni pasangan Kholik Handoko dan pasangan Emil Elestianto Dardak Muhammad Nur Arifin. Saudara, itu harga politiknya. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 9 Desember mendatang diikuti 2 pasangan kandidat, yakni pasangan Kholik Handoko dan pasangan Emil Elestianto Dardak Muhammad Nur Arifin. Saudara, terkait informasi tadi, kini kita ikuti sesi dialog yang akan dipandu Rina Valevi. Tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Aldo. Adalah saudara, masa tenang pemilihan kepala daerah serentak yang dimulai hari Minggu tanggal 6 Desember 2015. Diharapkan para kandidat tidak melakukan politik uang, apalagi kampanye hitam, dan tidak melakukan cara apapun yang dapat merusak tujuan kampanye atau pilkada serentak. Dan sementara pemilih diminta memilih berdasarkan rasionalitas dengan mempertimbangkan visi, misi, dan program-program dari para kandidat. Dan untuk membahas hal tersebut, di studio kami telah hadir Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Bapak Sufianto. Selamat sore, Pak Sufianto. Selamat sore, Mbak Rina. Ya, Pak Sufianto, bagaimana nih masa tenang pilkada ini ya? Kurang berapa hari ini kita menyambut pilkada hari Rabu besok. Nah, ini bagaimana dari Bawaslu sendiri dalam melakukan fungsi pengawasannya? Ya, masa tenang ini kan sebenarnya ruang yang diberikan oleh tahapan penyelenggaraan pilkada serentak untuk memberikan ruang bagi pemilih untuk merenungkan masa kampanye yang lalu. Kan sudah mendengarkan semua program yang disampaikan oleh peserta pemilu. Nah, ini saatnya pemilih mendengarkan, merenungkan dari hatinya kira-kira peserta pemilu yang mana yang akan dipilih, kira-kira gitu. Iya. Nah, tetapi memang ada banyak fenomena di masa tenang ini yang bisa jadi menjadi tidak tenang bagi pemilih, tidak tenang bagi peserta pemilunya. Nah, kira-kira gitu. Nah, untuk menjaga situasi dan menjaga proses tahapan ini betul-betul biar tetap berintegritas, tahapannya tetap adil, tetap akuntabel, transparan, tentu tahapan ini harus
dikawal, dikontrol oleh semua pihak, termasuk di dalamnya leading sektornya kan pengawas pemilu. Ada jajaran kami mulai provinsi, kabupaten, kota, di tingkat kecamatan, di tingkat desa dan kelurahan, dan alhamdulillah sekarang pengawas pemilu itu strukturnya sampai di pengawas TPS. Nah, masa tenang ini kita ibaratkan untuk pilkada serentak ini, kami dalam melakukan kajian di Bawaslu, ada puncak, kemungkinan besar akan ada puncak pelanggaran yang cukup serius terkait dengan pilkada serentak ini adalah di tahapan masa pemungutan penghitungan suara, dan pelanggaran itu di seputar wilayah areal TPS. Karena mengandaikan pilkada serentak ini tidak ada putaran ulang. Jadi siapa yang bisa suaranya lebih dari yang lain itu dipandang memenangkan sebuah kompetisi demokrasi ini. Dan agak sulit memang melakukan gugatan ke proses sengketa hasil karena memang semua proses sudah dikawal oleh pengawas pemilu. Nah, melihat fenomena ini, Bawaslu kemudian menetapkan standar bahwa mengapa kemudian kita menetapkan masa tahapan pemungutan suara dan wilayah TPS itu menjadi puncak kerawanan, karena mengandaikan pilkada yang satu putaran, kami mengandaikan semua peserta pemilu itu akan mengkonsentrasikan seluruh energinya dihabiskan pada masa pemungutan suara itu, termasuk yang paling agak kita waspadai adalah politik uang atau politik yang dipertukarkan oleh pemilih kepada peserta pemilu, tetapi dengan imbalan, bukan karena kesadarannya, karena keinginannya, karena hatinya untuk menentukan pemimpinnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, dari strategi inilah Bawaslu kemudian menentukan pengawas TPS kita instruksikan untuk memetakan wilayahnya, termasuk mendeteksi aktor-aktor siapa saja yang itu kemungkinan bisa dikategorikan berpotensi melakukan politik uang atau dalam bentuk yang lain misalnya. Nah, aktor-aktor itu tentu harus dilakukan upaya pencegahan, mengingatkan. Kalau diingatkan tidak bisa, maka pergerakannya harus terus dikawal, dipantau terus, jangan sampai melakukan upaya-upaya politik uang. Nah, di samping aktor yang harus dijaga, dikawal, itu juga wilayah. Terkait TPS, karena ada pengawas TPS, maka zona TPS itu betul-betul harus dikuasai oleh pengawas pemilu kami di level TPS. Dan alhamdulillah pengawas TPS kita di Jawa Timur hampir seluruhnya ada. Jadi kita maksimalkan kegiatan pengawas TPS itu untuk menjaga zona wilayahnya agar tidak kebobolan oleh pihak-pihak manapun, termasuk peserta pemilu atau tim kampanye atau relawan untuk melakukan upaya-upaya mencederai proses politik, proses demokrasi kita melalui tahapan penyelenggaraan memilih pemimpin secara serentak ini dikotori dengan upaya-upaya yang bisa mengganggu proses kualitas demokrasi kita. Kira-kira begitu. Baik, Pak Sufi, kalau untuk antisipasi terhadap ada mungkin kalau kita lihat dari pemilu-pemilu sebelumnya ada fenomena serangan fajar. Nah, seperti apa itu Bawaslu mengantisipasi hal tersebut? Iya, dari segala perspektif kita sudah sangat deteksi. Mungkin itu menjadi istilah yang jamak yang selama ini dimaknai oleh masyarakat kita, tetapi tidak itu saja. Saya kira dari situasi apapun bisa terjadi. Makanya kita mendeteksi tidak sekedar istilah itu, tetapi sampai pada aktornya, sampai pada masanya. Masanya kalau serangan fajar kan mungkin di subuh-subuh ya. Tapi ini mungkin tidak di masa subuh, bisa malam hari sebelum besoknya. Bisa juga orang mau berangkat ke TPS, kemudian di wilayah TPS itu kemudian didatangi dulu begitu. Nah, itu semua kita deteksi, atau termasuk misalnya warung-warung atau pedagang-pedagang sayur, itu juga kita sudah instruksikan ke pengawas pemilu untuk dilakukan upaya pencegahan. Jangan sampai tiba-tiba di pagi hari wilayah itu menjadi medan pertukaran untuk menukarkan sesuatu dengan suaranya pemilih begitu. Nah, semua sudah kita pantau, kita petakan. Tingkat kerawanannya memang kalau kita ukur di Jawa Timur, dari tahapan itu yang paling rawan itu adalah
wilayah TPS, seputar TPS, dan wilayah masanya adalah di masa hari H. Karena terkait dengan seluruh energi yang dimiliki oleh peserta pemilu tentu akan dituangkan semuanya di situ, karena pilkadanya mengandaikan tidak ada putaran ulang. Jadi siapa yang bisa memenuhi suara lebih besar dari yang lain itu bisa dipastikan oleh KPU akan ditetapkan menjadi pemenang peserta pemilu. Gitu kira-kira. Ya. Nah Pak Sufi, kalau kita lihat masyarakat sekarang juga sudah pintar-pintar begitu, kadang-kadang masyarakat juga menikmati money politik tersebut, tapi pada saat mereka melakukan pencoblosan belum tentu yang sudah memberikan mereka istilahnya uang begitu, belum tentu mereka coblos pada saat memilih. Nah ini seperti apa Bapak melihatnya? Ya, masyarakat memang harus kita ajak. Pendidikan politik itu harus dilakukan oleh siapa saja, termasuk pemerintah, termasuk stakeholder, media, dan pengawas pemilu, KPU, itu harus melakukan upaya-upaya ikhtiar untuk pendidikan politik. Kami harus memberikan penjelasan ke masyarakat bahwa memilih pemimpin secara langsung untuk melahirkan bupati, wali kota, itu kan kalau tahun 97 kita reformasi dulu, itu kan mimpi toh, bisa memilih pemimpinnya secara langsung oleh rakyatnya. Nah sekarang arena itu diberikan. Nah kami ingin mengajak, politik ini kan arena arena kebaikan, arena untuk memilih pemimpin yang bisa memimpin 5 tahun ke depan kepada rakyatnya. Maka mari kita maknai memilih pemimpin ini secara terhormat, secara bermartabat, karena pemimpin ini akan hadir untuk memimpin kita semua. Nah harapan kami kepada semua pemilih, kepada semua stakeholder, kita ajak, mari kita berikan makna terhadap proses pilkada ini sesuatu yang terhormat. Mari prosesnya juga kita jaga secara terhormat. Dengan begitu, pilkada yang kita mengandaikan memilih pemimpin secara langsung dan setiap orang bisa menggunakan hak pilihnya secara konstitusional, itu harus betul-betul bisa dimaknai untuk menaikkan bahwa demokrasi yang kita mengajak ini adalah arena yang baik, arena yang terhormat. Mari semuanya memaknai proses pilkada serentak ini dengan cara terhormat, jangan dikotori yang kemudian itu akan merusak kualitas demokrasi kita yang semakin hari sudah semakin baik. Begitu kira-kira Mbak Rina. Ya, menurut Bapak apakah masyarakat juga sudah teredukasi seperti itu untuk seluruhnya begitu? Ya, ini tentu berproses ya. Proses terkait dengan pendidikan politik masyarakat kita ya. Kami melihat dari ke hari ini sudah ada kesadaran yang cukup tinggi. Di catatan Bawaslu ini Mbak Rina, 4 hari ini tinggal 4 hari ya, menuju tinggal 2 hari. 2 hari menuju pemungutan penghitungan suara. Kita baru tadi catatan Bawaslu itu ada 119 dugaan pelanggaran yang setelah kita koreksi itu 65 itu kita hentikan karena tidak memenuhi kualifikasi pelanggaran. Kemudian ada 36 itu kita tindak lanjuti dan kita rekomendasikan semua pelanggaran administratif. Nah, kemudian ada 5 dugaan pelanggaran kode etik dan semua sudah diputus, dan 4 sengketa. Nah, dari pelanggaran itu belum ada satupun dugaan pelanggaran pidana. Ini mengandaikan bahwa cara pandang kita, masyarakat kita, kalau dibandingkan dengan pemilu sebelumnya, H-2 dari pemungutan penghitungan suara itu tingkat pelanggaran yang terjadi itu sudah menurun. Nah, ini kami juga melakukan kajian. Bisa jadi ini karena upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh penyelenggara baik KPU maupun pengawas pemilu memang sangat maksimal. Sekaligus juga kita harus beri apresiasi kesadaran pemilih untuk memberi makna terhadap proses pilkada ini juga sudah mulai tinggi. Nah, ukuran kita secara kuantitatif maupun secara kualitatif ini bisa dilihat. Secara kuantitatif jelas dugaan pelanggaran yang terjadi sekarang jauh lebih menurun dibanding pemilu sebelumnya. Nah, tentu ini harus kita dorong pilkada atau pemilihan umum yang baik, yang bermartabat, berintegritas itu kan jika pelanggarannya itu dari hari ke hari semakin kecil. Jika perlu adalah zero pelanggaran pemilu. Nah, tetapi dengan kompetisi yang begitu ketat kayaknya belum bisa kita deklarasikan zero pelanggaran pemilu. Tetapi dengan semakin kecil itu artinya kualitas penyelenggaraan pilkada kita semakin baik dan proses
kita melahirkan pemimpin dengan semakin kecilnya pelanggaran yang terjadi dalam setiap tahapan itu semakin bisa dimaknai, dan ini menjadi proses pendidikan politik yang baik dalam membangun kesadaran pemilih terhadap bagaimana memilih pemimpin secara langsung ini. Oke, baik Pak, apabila masyarakat juga menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon ataupun para pendukungnya, ini apa yang harus dilakukan masyarakat? Harus melapor kemana? Ya, jadi prinsipnya kan pemilu ini bukan hanya hajatnya KPU, bukan hanya hajatnya pengawas pemilu. Ini adalah hajat secara suci miliknya semua rakyat. Karena hajat semuanya, maka dipandang penting bagi siapa saja ikut mengontrol setiap tahapan ini. Nah, kami sebagai pengawas pemilu yang diberi mandat oleh undang-undang untuk mengawal seluruh tahapan proses penyelenggaraan pilkada ini agar kualitasnya betul-betul bisa dijaga dan bisa dihadirkan secara berkualitas. Kami ada struktur di provinsi, ada struktur di kabupaten, kecamatan, ada di desa dan di TPS. Nah, syukur kalau ada laporan, ada bukti-buktinya, itu langsung dilaporkan ke pengawas pemilu di masing-masing jenjang kami. Kalaupun kesulitan tidak menemukan bukti, kami sangat senang diberikan informasi saja, agar nanti investigasi dan pendalaman terhadap proses dugaan pelanggaran itu bisa kita lakukan. Jadi kami senang ingin bekerja sama dengan seluruh stakeholder dan masyarakat yang ingin betul-betul menghadirkan pilkada yang bermartabat dan berbudaya dan berintegritas ini. Kira-kira itu, Mbak. Dan kalau ada pelanggaran ini sanksinya apa nih, Pak? Nah, tergantung pelanggaran itu nanti akan dinilai oleh pengawas pemilu. Kalau pelanggaran itu jangan dilihat hanya pelanggaran administratif. Administratif pun itu sangat menentukan kualitas pilkada kita. Nah, apalagi pelanggaran itu berbentuknya pidana. Nah, kalau pidana kan ada sanksi-sanksi yang kemudian, nah misalnya ada juga proses yang yang harus disengketakan oleh peserta pemilu, bisa disengketakan ke pengawas pemilu, atau misalnya kalau melihat ada penyelenggara yang mungkin dinilai oleh masyarakat tidak netral, tidak berintegritas atau berpihak, segera saja ada ruang salurannya untuk diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi, begitu kira-kira. Jadi kita harus pastikan tidak berintegritas atau berpihak. Segera saja ada ruang salurannya untuk diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu melalui Bawaslu Provinsi, begitu kira-kira. Jadi kita harus pastikan pilkada serentak ini menjamin seluruh proses itu secara adil untuk melayani dan melindungi hak konstitusi seluruh pemilih yang ada di Jawa Timur. Gitu kira-kira. Oke, baik Pak. Nah, terakhir singkat pesan pada masyarakat dalam menghadapi pemilu serentak 9 Desember mendatang. Ya, kami mengajak seluruh pemilih di Jawa Timur. Di Jawa Timur untuk menentukan pemimpin sangat bergantung pada partisipasi dari para pemilih. Kami mengajak pemilih, mari kita kawal sekaligus kita awasi, kita berpartisipasi untuk memberikan pilihan terhadap pasangan calon yang sudah dinilai, diyakini itu memenuhi kriteria sebagai pemimpin menurut para pemilih. Jadi kita harapkan apa yang diputuskan rakyat di TPS itu, itulah yang akan menjadi keputusan siapa pemimpin yang terpilih ke depan. Itu kira-kira. Baik, terima kasih Pak Sufi dan saudara. Kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Mata adalah organ vital yang sangat sensitif dan sangat kita butuhkan. Maka dari itu, sayangilah mata Anda. Di era seperti sekarang ini, banyak orang mengidap penyakit mata. Kini telah hadir di Surabaya pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S yang dapat mengobati segala jenis keluhan penyakit mata Anda dengan menggunakan ramuan tradisional yang sudah terbukti memberikan kesembuhan pada mata Anda. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat dengan ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S.
Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S adalah pengobatan mata warisan tradisi keluarga sejak tahun 1975, khusus menangani keluhan mata dan akan memberikan solusi bagi Anda penderita sakit mata. Bila Anda merasakan sakit pada mata, segeralah datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S dengan menggunakan ramuan tradisional yang diambil langsung dari pegunungan Himalaya, India, dan dipadukan dengan ramuan tradisional Indonesia. Anda akan mendapatkan kesembuhan. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S mengobati berbagai jenis penyakit mata seperti mata berair, mata merah, glukoma, silindris, rabun jauh, rabun dekat, katarak, dan penyakit mata lainnya. Jika Anda salah satu penderita penyakit mata tersebut, segera datang ke pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Cukup dengan 1-2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Banyak orang jenuh dan bahkan sudah malas berobat karena tidak mendapatkan kesembuhan. Bahkan karena menunda waktu dan hal lain di pekerjaan sehingga menimbulkan rasa sakit pada mata dan melakukan operasi untuk mendapatkan kesembuhan. Pada saat sekarang ini, banyak anak yang harus memakai bantuan dengan menggunakan kacamata. Penyakit mata terjadi bukan hanya karena debu dan kotoran lainnya, tetapi bisa akibat dari banyak hal dan pantangan yang tidak diketahui dari makanan yang kita konsumsi setiap hari. Penyakit mata yang telah banyak dirasakan masyarakat sangat rentan dan mengakibatkan kebutaan, bahkan tidak dapat disembuhkan. Kita harus berhati-hati dan selalu menjaga mata kita agar selalu aman dan terhindar dari hal-hal tersebut. Jika mata Anda mengalami gangguan, segera berobat ke ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya dengan menggunakan obat-obatan herbal alami tanpa efek samping, lebih aman dan efektif, serta efisien yang ditangani oleh ahli pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S. Awas, jangan salah alamat. Pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S di Jalan Gunung Sari nomor 196 depan pom bensin. Telepon 085 1031 66006 atau 082 1673 91717. Buka setiap hari. Hanya di pengobatan mata tanpa operasi Mr. Hari S, cukup dengan 1-2 kali kunjungan Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Direktorat Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah melakukan penataan ruang pada suatu wilayah agar sesuai dengan fungsinya mempunyai landasan hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Penataan ruang merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dijelaskan tentang kinerja penataan ruang yang isinya tentang pengaturan wilayah sesuai dengan fungsi kawasan atau zonasi, penjelasan tentang perizinan, tentang insentif atau reward yang diterima masyarakat serta disinsentif jika masyarakat melakukan pelanggaran penataan ruang, juga pengenaan sanksi jika pelanggaran telah terbukti. Penjabaran detail tentang pengendalian pemanfaatan ruang dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ini ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010. Seluruh penjelasan terkait pengendalian pemanfaatan ruang diatur dalam 50 pasal, yakni dari pasal 147 sampai 197. Seorang petinggi Badan Usaha Milik Negara atau BUMN melakukan
melakukan aksi koboi dengan menodongkan pistol jenis airsoft gun kepada karyawan counter telepon genggam. Selang beberapa jam dari peristiwa tersebut, pelaku langsung dibekuk petugas Resmob Satreskrim Polrestabes Surabaya. Setelah menjalani pemeriksaan kurang lebih 1 kali 24 jam, Eko Haryadi, General Manager PT Pelindo Cabang Tanjung Perak, Surabaya, pelaku aksi penodongan senjata jenis airsoft gun kepada pegawai counter HP di salah satu mal di kawasan Wonocolo, Surabaya, resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, pihak direksi memutuskan untuk menonaktifkan sementara tersangka Eko Haryadi dari jabatan GM PT Pelindo Cabang Tanjung Perak, Surabaya. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya, AKBP Takdir Matanete mengatakan, senjata yang digunakan untuk melakukan aksi penodongan merupakan senjata airsoft gun yang mirip dengan senjata api FN. Terkait kepemilikan senjata airsoft gun tersebut, polisi memastikan tersangka tidak memiliki surat resmi kepemilikan senjata dari Polda Jatim. Tersangka hanya bisa menunjukkan surat keanggotaan dari Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia atau Perbakin. Adanya laporan ya dari pelapor di Polsek menyampaikan bahwa setelah terjadi penodongan terhadap dirinya pada waktu lagi menjual handphone. Nah ini setelah itu kita tindak lanjutin informasi tersebut, kita tindak lanjuti dan kita langsung 1-24 jam secepatnya dalam waktu 2 jam 3 jam kita amankan terlapor di kantornya di wilayah Perak di Pelindo. Salah paham Pak Misi ya? Iya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, GM Pelindo Cabang Tanjung Perak ini akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata replika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah Kumandang Azan Maghrib maksud kami untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Perak ini akan dijerat pasal berlapis, yakni pasal 335 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, serta Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang penyalahgunaan senjata replika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Saudara, informasi selanjutnya akan kami hadirkan setelah Kumandang Azan Maghrib maksud kami untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Pupuk DI Grow, pupuk masa depan. Tanah subur, petani makmur. 58, 59. Hasilnya kalau pakai DI Grow ini lebih memuaskan, Pak. Ini yang betina bobotnya 2,2. Udang faname umur 2 bulan. Manfaat pemakaian DI Grow, buah dalam satu tandan itu bisa berkisar 9-10 dengan besarnya hampir rata. Grow mantap dan oke. Saksikanlah Festival Tengger 2015. Pementasan seni budaya, adat istiadat suku Tengger, kisah Roro Anteng dan Joko Seger. Sabtu 12 Desember 2015 pukul 19 waktu Indonesia Barat di alun-alun Kabupaten Lumajang. Perhelatan Akbar Pesta Demokrasi Pilkada Jawa Timur serentak tanggal 9 Desember 2015. Awasi setiap bentuk pelanggaran. Mari kita hadirkan pilkada serentak yang demokratis, berbudaya, dan berperadaban. Dari Bawaslu kita selamatkan pemilu Jawa Timur. Ojo pindah channel dulur, tetep ono TVRI Jawa Timur. TVRI, berkat budaya bangsa. Saudara, puluhan rumah di 2 desa di Kabupaten Tuban Minggu sore diterjang banjir bandang. Hujan lebat selama hampir 4 jam yang mengguyur wilayah tersebut membuat banjir bercampur lumpur mencapai ketinggian hingga 1 meter. Banjir bandang ini merendam Desa Kapu dan Desa Tuwiri Wetan, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Banjir bandang ini terjadi akibat kawasan perbukitan kapur yang berada di selatan 2 desa tersebut diguyur hujan selama 4 jam lebih. Akibatnya puluhan rumah di 2 desa tersebut terendam banjir. Ketinggian air masuk ke rumah warga hingga mencapai 1 meter. Banjir juga merendam sejumlah jalan desa hingga menyerupai sungai. Banjir bandang seperti ini terjadi setiap musim hujan tiba dan hingga kini belum ada upaya perbaikan untuk mengatasi banjir.
Usai banjir bandang, sebagian warga tampak membersihkan rumah mereka dari material lumpur yang terbawa banjir dengan menggunakan peralatan seadanya. Namun sebagian lainnya memilih menguras air dari dalam rumah mereka dengan menggunakan mesin diesel agar bisa cepat surut. Warga berharap kepada pemerintah Kabupaten Tuban untuk segera mengatasi masalah banjir yang tiap tahun melanda 2 desa tersebut. Warga mengaku selama ini tidak ada upaya dari Pemkab setempat untuk mengatasi banjir langganan tersebut. Kenaikan tarif dasar listrik untuk pelanggan 1.300 hingga 2.200 volt ampere dikeluhkan pengusaha konveksi di Jombang. Tarif baru listrik sudah berlaku sejak 1 Desember lalu dan pengusaha menyiasati dengan cara memperluas jaringan pasar. Pengusaha yang sempat mengeluhkan kenaikan tarif listrik, pengusaha konveksi di Kompleks Perumahan Sambong Indah, Kecamatan Jombang. Sebab 20 unit mesin yang dipergunakan produksi baju dan jilbab digerakkan dengan listrik. Pada saat ini, usaha yang mengerjakan 30 karyawannya ini sedang berada di posisi jaya. Pemasaran hasil produksinya yang masuk kategori kualitas bagus hingga ke seluruh kota-kota besar di Indonesia. Kapasitas produksinya berkisar 50 potong baju dan 70 potong jilbab per hari. Meskipun pada saat ini tengah berada pada posisi jaya, menyikapi kenaikan tarif listrik, pengusaha ini tetap saja mengeluh. Sebab belum terjadi kenaikan saja, setiap bulan harus mengeluarkan biaya sebesar 1,5 juta rupiah untuk rekening listrik. Setelah terjadi kenaikan, diperkirakan akan mendekati angka 3 juta rupiah per bulan. Dikarenakan tarif listrik yang baru sudah diberlakukan, meski merasa keberatan, pengusaha menyikapinya dengan bekerja lebih keras, di antaranya dengan cara memperluas jaringan pasar, sehingga bisa menaikkan omset, sebab untuk menaikkan harga jual saat ini bukan waktu yang tepat. Ya, kalau saya rasa sih bagi pengusaha produksi semacam kita ini ya berpengaruh ya, soalnya kan kalau pengusaha kayak gini kan produksi kayak gini, biaya yang paling besar itu ada di biaya produksi. Nah, kalau biaya produksinya, biaya listriknya sendiri kita naik, ya otomatis biayanya bakal bengkak lagi untuk yang lain-lainnya gitu kan. Saya harus memperbanyak pasar lagi, memperluas pasar lagi buat nutupin biaya produksi yang mahal. Pengusaha sangat berharap jika masih memungkinkan tarif listrik diturunkan lagi, sebab beban pengusaha cukup besar, terlebih UMK yang akan berlaku tahun depan di Kabupaten Jombang sebesar Rp1.924.000. Dari Jombang, Hari Sukemi melaporkan. Saudara, Pondok Pesantren Nurul Islam Jember menjadi juara Liga Santri Nusantara yang digelar di Stadion Gor Delta Sidoarjo kemarin sore. Tim Pondok Pesantren Nurul Islam menang lewat adu drama penalti melawan tim Pondok Pesantren Al-Asyariah dari Banten pada babak final yang berakhir dengan skor 9-8. Sejak pertandingan babak pertama dimulai, kedua tim beraksi saling serang. Meski demikian, kedua tim tampak bermain hati-hati karena lapangan Stadion Gor Delta Sidoarjo sebelumnya diguyur hujan. Pada menit ke-35, tim Ponpes Nurul Islam Jember bisa membobol gawang Ponpes Al-Asyariah Banten. Hingga babak pertama berakhir, skor 1-0 untuk keunggulan Ponpes Nurul Islam Jember. Babak kedua dimulai pada menit ke-43, pemain Ponpes Al-Asyariah Banten, Alfiar Idris, berhasil menyamakan kedudukan skor 1-1. Dengan skor sama, para pemain dari Ponpes Nurul Islam Jember tidak mengendorkan permainannya. Pada menit ke-48, Rahmat, penyerang Nurul Islam, berhasil membobol gawang lawan sehingga skor berubah menjadi 2-1. Setelah ketinggalan, semua pemain Ponpes Al-Asyariah Banten meningkatkan serangan. Baru pada menit akhir di babak kedua, pemain Frizal Dwi berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Hingga babak kedua berakhir, skor tetap imbang 2-2. Bahkan setelah dilakukan perpanjangan waktu 2 kali 7,5 menit, kedudukan tetap imbang 2-2. Untuk menentukan juara Liga Santri Nasional, akhirnya dilakukan adu penalti. Pada tendangan ke-7, Ponpes Al-Asyariah gagal memasukkan bola ke gawang. Pertandingan berakhir dengan skor 9-8 untuk kemenangan Ponpes Nurul Islam Jember sebagai juara Liga Santri Nasional. Selain sebagai champion Liga Santri Nasional, Nurul Islam juga melahirkan pemain terbaik yakni sang kapten Rahmat Richard. Saudara, jika di negara bagian Amerika Serikat Colorado ada Grand Canyon, maka di Jombang ada lokasi wisata yang baru ditemukan dan menyerupainya.
Lokasinya yang berada di kawasan hutan lindung dan banyak memiliki relief bebatuan, maka tak heran lokasi wisata miniatur Grand Canyon tersebut kini menjadi primadona dan mulai diserbu para pelancong. Gedung Cinet yang berlokasi di tengah hutan Desa Pojok Kliti, Kecamatan Pelandaan, kini menjadi primadona baru dunia wisata di Kabupaten Jombang. Akses menuju lokasi wisata yang baru ditemukan setahun lalu ini sungguh eksotis. Para wisatawan sebelum sampai ke lokasi wisata harus melewati jembatan gantung sepanjang 60 meter di atas Sungai Cinet. Selanjutnya harus melewati jalan curam yang hanya bisa dilalui dengan berjalan kaki dan melintasi jembatan kayu di atas Telaga Cinet. Rasa lelah sebelum menuju lokasi akan terbayar ketika para wisatawan disuguhi pemandangan indah di dua tempat terpisah di Gedung Cinet yang menyerupai miniatur Grand Canyon di Colorado, Amerika Serikat. Lihat saja di lokasi sisi atas berupa deretan palung, jurang, dan gua di dasar tebing yang berornamen relief berlapis-lapis. Tak hanya itu saja, seluruh lokasi yang menyatu dengan aliran sungai dikelilingi dinding curam bebatuan khas gua yang menyerupai stalaktit dan stalagmit. Sedangkan lokasi di bagian bawah terdapat sebuah telaga berukuran setengah lapangan bola dengan air yang bening di sepanjang alirannya. Tak beda jauh dengan lokasi di bagian atas, seluruh telaga juga terdapat relief bebatuan cadas dengan sudut kemiringan 45 hingga 90 derajat. Tak heran jika lokasi wisata Gedung Cinet kini menjadi primadona pelancong lokal dan luar Jombang. Ironisnya, lokasi wisata potensial seperti Gedung Cinet belum tersentuh sama sekali oleh pemerintah setempat. Padahal jika dioptimalkan pengelolaannya secara profesional akan mampu menyumbang pendapatan asli daerah PAD. Justru pemuda Karang Taruna Desa Pojok Kliti bersama pihak Perhutani Jombang yang mengelola secara ala kadarnya. Mulai kapan ini rame, Mas? Kalau mulai ramenya sebelum hari puasa, belum takjoi. Apa penyebabnya kira-kira? Ya, penyebabnya karena waktu kemarin yang pembukaan ini kan cukup lama, tahun 2013 itu rintisan dari Karang Taruna. Hari libur rame ya? Iya. Namun demikian, meski dikelola dengan hanya menarik tarif parkir senilai Rp3.000, pesona Gedung Cinet makin hari makin diminati para wisatawan. Baik pengelola maupun wisatawan berharap perhatian pemerintah setempat untuk membantu peningkatan dan pengelolaan Gedung Cinet, agar potensi alam yang langka ini bisa meningkatkan perekonomian warga sekitar, serta pembangunan infrastruktur menuju lokasi ditingkatkan untuk kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Dari Jombang, Heri Sukemi melaporkan. Meski awalnya kurang diminati, kerajinan tali agil di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan hingga kini masih terus bertahan, bahkan semakin berkembang. Dengan tangan-tangan terampil warga setempat, kini peminat kerajinan ini tidak hanya dari Pulau Madura saja,